saya Nadia Bajarina dari kelas 10 Akuntan 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan, deposito, dan obligasi. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang sengaja disisihkan untuk kebutuhan masa depan dan dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan. Jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan anak. Tabungan anak dirancang khusus untuk memperkenalkan konsep menabung kepada anak-anak sejak usia dini. Biasanya, produk ini menawarkan setoran awal yang ringan sesuai dengan kemampuan anak-anak yang umumnya menerima uang saku dalam jumlah kecil. Yang kedua, tabungan mata uang asing. Tabungan mata uang asing atau dikenal sebagai falas memungkinkan nasabah menyimpan dana dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, euro, atau mata uang lainnya. Secara umum, mekanisme kerja tabungan falas mirip dengan rekening tabungan biasa. Yang ketiga, tabungan konvensional. Tabungan konvensional merupakan jenis tabungan yang paling umum digunakan masyarakat. Bunga yang ditawarkan cenderung rendah karena tujuan utamanya adalah menyimpan uang, bukan untuk mengembangkan dana. Yang keempat, ada tabungan berjangka. Produk ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan konvensional, yaitu sekitar 3-7% per tahunnya. Namun, dana hanya bisa dicairkan sesuai waktu yang telah disepakati. Yang kelima, ada tabungan giro. Tabungan giro ini disebut sebagai tabungan bisnis karena fasilitasnya mendukung kebutuhan usaha. Manfaat tabungan. Yang pertama, dapat menjadi persediaan untuk saat-saat darurat. Yang kedua, untuk merencanakan masa depan. Dan yang ketiga, sebagai wajah penghemat. Deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak ditarik nasabah. Jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka, yaitu deposito yang umumnya dikenal masyarakat. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka yang menarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan maupun lembaga. Yang kedua, ada sertifikat deposito. Diterbitkan atas unjuk dalam produk sertifikat. Sertifikat tersebut tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahkan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, deposito on call, yaitu tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan kurang. Deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang besar. Manfaat deposito. Yang pertama, memiliki jangka waktu yang lebih fleksibel. Yang kedua, tabungan relatif aman karena dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan. Yang ketiga, memiliki risiko rendah dan bunga yang menarik. Yang keempat, cara investasi yang lebih mudah. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Dan yang terakhir, dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito juga memiliki resiko. Yang pertama, bunga relatif kecil dibandingkan investasi real. Yang kedua, uang dipertahan di bank sampai jatuh tempo. Yang ketiga, pajak bunga deposito cukup besar. Dan yang keempat, biaya administrasi. Dan yang terakhir yang saya jelaskan adalah obligasi. Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintahan, dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah cocok untuk investor pemula karena risikonya sangat rendah. Dijual secara online, minimal pembelian terjangkau. Yang kedua, obligasi korporasi. Diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana segar, potensi return lebih tinggi, namun perlu analisis risiko kredit lebih mendalam. Yang ketiga, sukuk atau obligasi syariah. Mematuhi prinsip syariah, tidak menggunakan bunga dan berbasis akad
lagi hasil atau sewa. Yang keempat atau yang terakhir, obligasi tanpa kupon, zero coupon bond. Tidak memberikan kupon rutin tetapi dijual dengan harga diskon dan dibayar penuh saat jatuh tempo. Contoh-contoh obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintahan. Yang kedua, obligasi korporasi. Yang ketiga, obligasi komunal. Keempat, obligasi hipotek. Dan kelima, obligasi kupono. Manfaat obligasi. Yang pertama, pendapatan tetap. Yang kedua, risiko relatif rendah. Dan ketiga, diverifikasi investasi. Yang keempat, cocok untuk tujuan jangkau menengah dan panjang. Obligasi juga memiliki resiko. Yang pertama, resiko gagal bayar. Yang kedua, resiko suku bunga. Yang ketiga, resiko likuiditas. Yang keempat, risiko pasar. Yang kelima, risiko peringkat. Yang keenam, risiko maturitas. Dan yang terakhir, risiko inflasi atau daya beli. Sekian presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.